Sial, kenapa aku ceroboh sekali sih? Sia mengumpati dirinya sendiri yang terbilang ceroboh tiba-tiba mandi tanpa membawa pakaian ganti. Yang ada di kamar mandi Rin hanyalah baju pendek dan handuk yang tak kalah pendeknya. Jika ia memakai handuk itu, bagian atas dan bawah akan terekspos nyata, dan jika ia memilih bedroom, kakinya yang akan terpampang nyata. Menyesal rasanya buru-buru ke kamar mandi tadi dan nekat membersihkan diri tanpa berpikir soal pakaian ganti. Bagaimana ini? Apa si brengsek itu tak akan masuk ke kamar saat aku keluar dari sini? Gumam Sia panik. Bagaimana mungkin ia keluar dari kamar mandi dengan tampilan ini? Jika ia dilihat Rin dalam kondisi begini, pasti lelaki itu akan menggila dan bisa-bisa ia melanggar janji untuk tidak. Namun jika tidak keluar, ia akan kelelahan karena tak bisa duduk ataupun berbaring, mengingat dirinya belum terlalu fit. Sia mondar-mandir di dekat pintu, menimbang apa ia akan keluar atau tetap bertahan. Pada akhirnya Sia nekat, ia akan berlari ke ruang ganti setelah membuka pintu nanti. Apa boleh buat, aku harus tetap keluar dari sini, gumamnya lagi. Sia pelan-pelan meraih gagang pintu, lalu membukanya. Diarahkannya pandangan ke ranjang dan tak menemukan Ren di sana. Syukurlah, dia pasti masih di luar. Sebaiknya aku segera berlari ke kamar ganti. Semoga saja ada pakaian yang bisa kukenakan di sana. Gumam Sia bersiap melangkahkan kaki keluar kamar mandi. Namun rasa lega yang wanita itu rasakan tadi sirna tak berbekas saat ia melihat suaminya tengah menatapnya dengan mulut setengah terbuka. Rasa takut seketika menyergap jiwa hingga tak sadar teriakan lantang pun meluncur dari bibirnya. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, ha? Kenapa kamu menungguku di depan pintu kamar mandi? Wanita cantik itu spontan langsung menutupkan kedua kakinya, juga melipat kedua tangannya. Aku Ren yang sempat terpana dan membeku saat melihat penampilan sang istri. Seketika terbata-bata, ia sungguh terkesima akan kecantikan serta sang istri saat ini. Pemandangan yang ia lihat kini benar-benar luar biasa indah hingga Ren kembali membeku, tidak bisa berkonsentrasi penuh terhadap apa yang akan ia katakan pada sang istri. Keluar dari sini, suara teriakan Sia akhirnya memanggil konsentrasinya kembali. Suara itu terdengar sangat ketakutan, membuat Ren sadar kalau kehadirannya saat ini membuat istrinya ngeri. Ren langsung mengarahkan tangannya ke depan, meminta istrinya agar sedikit tenang. Jangan takut sayang, aku tak akan macam-macam, aku hanya mengkhawatirkan kamu. Keluar kataku, ucap Sia lagi. Kali ini wanita itu berniat kembali ke kamar mandi, namun karena dirinya yang masih setengah basah, di mana air di rambutnya pun masih menetes, membuatnya kembali terpleset, dan itu membuat Ren menjadi histeris. Sayang, teriakan Ren terdengar lantang. Bersamaan dengan itu, Sia merasakan pinggangnya kembali dipegang oleh sang suami, dan ketika ia bisa mencerna semuanya, lagi-lagi ia tengah berada di dalam pelukan dan gendongan sang suami yang menangkapnya dengan sorot penuh kepanikan. Kenapa kamu pakai acara mundur-mundur segala sih? Ren tidak bisa lagi menahan nada suaranya. Ia marah dan kesal. Kenapa Sia selalu saja berpotensi mencelakakan dirinya sendiri? Jantungnya hampir saja lepas ketika melihat istrinya lagi-lagi terpleset di depan matanya. Sia yang masih merasa syok atas kejadian yang menimpanya berusaha menelaah apa yang terjadi sampai akhirnya ia sadar kalau saat ini ia dalam bahaya
Jubah mandi ini terlalu tipis, sedangkan ia tidak memakai apapun di dalamnya. Bahkan kakinya pun tidak tertutup dengan sempurna. Tentu ia takut Ren merebahkannya di sini. Turunkan aku, lepaskan aku, Ren. Pria gagah berpostur tinggi itu mendekap istrinya semakin erat untuk menghilangkan rasa paniknya. Berjanjilah untuk berhati-hati ke depannya nanti, sayang. Lepaskan aku, jangan memelukku. Kamu yang membuatku ketakutan. Jangan salahkan aku dan jangan selalu ambil kesempatan, omel Zia garang sambil memukulkan tangannya ke tubuh sang suami. Ia tak mau suaminya terpantik keinginan karena memeluknya yang tidak mengenakan. Aku tidak mengambil kesempatan, sayang. Aku hanya ingin menghilangkan rasa cemasku. Andai kamu jatuh tadi, nyawamu dan bayi kita bisa melayang. Lagi pula, aku sudah berjanji tidak akan melakukan itu jika kamu tidak menginginkannya. Aku tidak akan pernah mungkin menginginkannya. Tapi jangan terus memeluk dan melakukan skinship padaku. Sekarang turunkan aku. Aku tak mau dekat-dekat sama kamu, teriak Zia lantang. Ren akhirnya menjauhkan tubuhnya dari tubuh Zia, tapi belum mau menurunkan istrinya. Aku akan menurun kamu di ruang ganti. Kamu tidak perlu takut akan semua yang aku lakukan, karena semua itu demi keselamatan kamu. Apapun itu, aku tak mau disentuh terus-terusan begini. Menjauhlah dariku dan turunkan aku di sini. Aku bisa ke ruang ganti sendiri. Pekik Zia terus berontak, minta diturunkan. Ren telah menghadapi sang istri yang selalu membangkang tanpa aba-aba. Ia langsung menggendong sang istri masuk ke dalam ruang ganti, lalu menurunkannya di sebuah kursi panjang yang tersedia di sana. Dengar sayang, jangan membuatku kena serangan jantung karena terlalu kaget akan semua tindakan ceroboh kamu. Ren menegaskan. Siapa yang ceroboh? Balas Zia sengit. Ren menatap tajam pada istrinya. Berkali-kali kamu hampir jatuh di depan mataku. Jangan sampai itu memproteksi dirimu sendiri, memproteksi dirimu sama 24 jam ya. Jangan sampai itu membuatku berkeinginan untuk menemanimu ke mandi sekalian. Mata Zia membulat sempurna. Apa kamu sudah gila? Aku tidak sudi kamu menemaniku ke kamar mandi. Kalau kamu melakukan itu, lebih baik aku tidak mandi sekalian. Aku tidak melakukan itu karena itu melanggar privasimu. Tapi aku akan membuat pintu kamar mandi tidak berfungsi lagi. Pungkas Ren mengatakan rencananya. Apa? Jangan gila ya, Pekik Zia emosi. Aku terpaksa, hanya itu caranya agar aku bisa memastikan kamu tidak melakukan aksi bunuh diri lagi. Seluruh ruangan ini memiliki CCTV terselubung, sayang. Aku bisa memantau kamu dari kantor dan Pak Surya akan selalu ada di luar untuk mengawasi kamu agar kamu tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencelakakan jiwamu juga jiwa anak kita. Papa Ren menjelaskan situasi di rumahnya. Brengsek, aku bukan tawanan kamu. Kenapa kamu begitu mengekangku? Jerit Zia berapi-api. Sudah kubilang, aku terpaksa. Kamu yang membuatku begini. Aku akan mengubah semua sistem yang ada di rumah ini ketika aku yakin kamu tidak akan mencelakakan diri kamu lagi. Selagi aku masih merasa cemas, aku tidak akan melepaskan semua fasilitas yang mendukung untuk mengamati kamu. Suka tidak suka, kamu harus terima karena aku hanya ingin menjaga kamu dan anak kita. Tolong pahami rasa cemasku, sayang. Dasar brengsek, sialan, maki Zia sengit. Tatapan wanita itu mengeluarkan sorot kebencian yang amat besar. Ren mengabaikan semua itu, lalu menatap tajam pada istrinya dan kembali bersikap tegas. Aku tidak akan mengambil hati semua cacian dan makian kamu sebagai bukti kalau aku begitu mencintai kamu dan akan menerima
semua penghakiman yang kamu berikan pada aku sayang. Sekarang juga gantilah pakaianmu. Aku sudah menyiapkan semua pakaian kamu yang baru. Aku beli di butik langgananku. Aku tunggu di depan pintu. 10 menit dari sekarang kita makan malam bersama. Ren mendekati sang istri, lalu meraih dagunya, membawanya menghadapnya. Jangan provokasi aku sayang. Aku mengalah karena cinta. Tapi kamu tahu sifatku yang asli bagaimana kan? Takut itu yang ia rasakan saat suaminya memegangi dagunya. Kilasan Ren yang kasar yang tak segan mencengkeram dan mencekik lehernya terputar jelas spontan, kepalanya mengangguk, tanda berdamai dengan sang suami. Benar, tak seharusnya ia memprovokasi Ren yang basic karakternya dingin dan sadis. Sebaiknya ia memang tak mencari masalah dengan lelaki itu. Terlihat Ren mulai tersenyum pada Zia, lalu menurunkan tangannya dari dagu sang istri. Aku tunggu di luar ya, buruan, jangan lama-lama. 10 menit kamu gak keluar, maka aku akan masuk dan menggendong kamu lagi, ucap Ren setengah bercanda. Lagi Zia mengangguk dan itu membuat Ren berbalik badan lalu meninggalkan istrinya agar leluasa berganti pakaian. Wanita cantik itu langsung menghambur ke lemari pakaian dan menemukan pakaian plus yang bukan main harganya. Gila, ini barang butik semua. Bahkan astaga, Zia memandangi dalaman berenda yang harganya luar biasa fantastis. Belum lagi gaun rumahannya, bahkan pakaian kerjanya. Tak henti-hentinya Zia menggeleng takjub. Bagaimana dia tahu ukuranku? Kok dia bisa tahu model pakaian yang aku suka? Zia bertanya-tanya. Pasti Ren menyelidiki semua tentang dirinya. Ia juga masuk akal semua dugaannya. Ren sampai tahu coklat muda favoritnya. Masa iya dia mencintaiku? Mana mungkin. Kalau berkeinginan mungkin iya, karena dia sudah perih. Hatinya terasa perih kalah mengingat peristiwa keji yang menimpanya. Ditepisnya semua perasaan sedih di hatinya. Lalu ia segera mengenakan pakaian berwarna maron yang ia pilih. Setelah selesai berpakaian, Zia menyisir rambutnya yang masih basah, lalu melangkah meninggalkan ruang ganti. Ren kembali terpanah melihat sang istri yang saat ini tampil begitu cantik dengan gaun model Sabrina panjang sebetis berwarna merah hati yang membuat kulit putihnya tampak bersinar, ditambah rambut yang masih basah membuat istrinya tampak begitu menggoda. Ren akui tanpa melakukan usaha pun aura kecantikan Zia bisa menggoda siapa saja. Ren tak rela melihat tampilan ini dinikmati lelaki lain. Tanpa sadar pria bertubuh jangkung itu meraih tangan sang istri lalu membawanya ke meja rias. Kenapa kamu tidak mengeringkan rambutmu terlebih dahulu sayang? Rambut basah itu mengusik pikiran Ren. Rambut basah istrinya itu membuatnya jadi berpikiran nakal. Zia tampak jauh lebih dibanding biasanya. Zia melepaskan tangan Ren dari pergelangan tangannya dengan pelan, berusaha keras tidak membuatnya tersinggung, lalu mundur beberapa langkah, kemudian merespon pertanyaan suaminya. Bagaimana aku sempat mengeringkan rambutku kalau kamu hanya memberiku waktu 10 menit saja? Sindir Zia menahan rasa kesal dan benci di hatinya. Mendengar nada suara sang istri yang berubah lembut, tak lagi kasar, membuat Ren tersenyum. Artinya sang istri mulai takut membuatnya marah. Padahal tadi ia hanya berniat mengecam sang istri agar berhenti membangkang dengan mengingat bagaimana sifat aslinya. Namun bukan berarti Ren akan melakukan hal-hal kasar lagi pada sang istri. Dulu ia melakukan itu karena ia sangat benci pada Zia. Namun sekarang rasa benci itu berubah menjadi rasa cinta yang begitu menggebu-gebu. Mana mungkin ia tega bersikap kasar padanya lagi. Yang ada Ren akan mencurahkan kasih sayang tiada henti pada istri cantiknya itu. Keringkan rambutmu dulu sayang, kamu bisa masuk angin nanti. Apa mau aku bantu? Zia seketika panik. Tidak usah,
Serunya kembali mundur, menjauhi Ren yang berusaha kembali mendekat. Wanita itu menoleh ke arah meja rias dan langsung meraih hair dryer di sana. Aku bisa sendiri. Kamu tidak usah menungguku, duluan saja ke meja makan. Aku akan menyusul. Xia meminta sang suami segera pergi. Biar bagaimanapun juga, ia tidak ingin berdekatan terlalu lama dengan suaminya tersebut, meskipun ia berusaha melemah dan mengalah karena takut akan perubahan Ren yang kasar seperti dulu. Bukan berarti ia mau berdua-duaan dan berdekatan terus-menerus dengan suaminya. Rasa benci itu tetap ada. Laki-laki ini bukan laki-laki baik. Meski Ren pisah menepati janjinya untuk tidak menyentuh ataupun melecehkannya lagi, tetap saja perasaan marah dan dendam di hatinya tidak bisa hilang. Aku tidak akan meninggalkan kamu sedetik pun. Aku tidak ingin jauh darimu. Aku akan tunggu di kursi sana. Nikmati waktumu untuk mengeringkan rambut juga, menerapkan krim malam dan lain sebagainya sebagai treatment yang biasa kamu lakukan di malam hari, karena aku sudah menyiapkan aneka kosmetik di sana. Xia melirik ke arah meja rias di mana aneka kosmetik mahal sudah tersedia di sana. Krim-krim mahal yang ia tahu persis berapa harganya sudah tersusun dengan rapi. Belum lagi aneka lipstik yang ia sendiri tidak mampu untuk membelinya. Ingin rasanya membuka mulut dan bertanya dari mana sang suami bisa mengetahui hal-hal seperti ini. Namun Xia tidak ingin memperpanjang percakapan dengan laki-laki yang ia benci, hingga pada akhirnya wanita itu memutuskan untuk berbalik badan lalu mendekati meja rias dan duduk di sana. Ia menyalakan hair dryer yang sudah ia pegang sejak tadi, lalu mulai mengeringkan rambutnya. Sedetail itukah laki-laki ini mempersiapkan semuanya untukku? Rasanya tak percaya kalau dia memiliki perasaan dalam padaku. Namun mau bagaimana, aku tidak bisa membalas perasaannya karena dia yang menyebabkanku menderita. Adik serta mamanya pun melakukan hal yang sama, telah memberikan kepedihan di hatiku. Batin Xia sambil terus menggerak-gerakkan hair dryer sampai akhirnya rambutnya mengering dengan sempurna. Xia langsung menerapkan krim-krim malam yang harganya begitu fantastis tersebut. Wajahnya lalu setelahnya ia beranjak dari meja rias dan sang suami ternyata sudah berada di dekatnya. Ayo kita makan malam bersama sayang, aku sudah masak untuk kita berdua. Xia mengikuti langkah Ren ke meja makan. Tak lama, ia melihat dua piring steak yang tampilannya persis seperti menu restoran sudah tersaji di atas meja. Tunggu, apa dia memasak semua ini? Apa dia beli ketika aku sedang tertidur tadi? Batin Xia menduga-duga. Mari duduk sayang, ucap Ren, menarik kursi lalu membantu Xia duduk. Tak lupa meletakkan apron di atas pangkuannya. Pria dingin itu lalu menyodorkan sepiring steak yang terlebih dahulu ia potong-potong kecil-kecil agar Xia lebih mudah menikmatinya. Ini aku buat khusus untukmu sayang. Aku memasaknya dengan kematangan yang sempurna karena aku tidak ingin terjadi apa-apa pada kamu dan bayi kita. Jika kamu makan daging setengah matang, kamu memesannya. Pada akhirnya pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir Xia dan itu membuat Ren gembira. Artinya sang istri mulai memperhatikan apa saja yang ia lakukan. Aku memasaknya untukmu sayang. Suamimu ini bisa memasak aneka makanan, terutama menu barat. Xia membelalak tidak percaya dengan apa yang dia dengar, dan itu lagi-lagi membuat Ren tersenyum. Dipandanginya wajah sang istri lalu berkata, kedepannya kamu akan terus menyantap masakanku sayang. Akan aku manjakan lidahmu dengan semua masakan enak buatanku.